Buka jalan menuju ridha ilahi, agar hidup terarah sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap pada asar hari Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Tema sore ini derasnya karunia dan kasih sayangnya Allah. Kalimatnya deras, ya. Luar biasa kalau deras. Kenapa saya ambil kalimatnya deras? Memang di sininya juga kalimatnya subba. Subba itu artinya deras. Yang disebut deras itu tidak macet-macet, itu deras. Jadi kalau kita punya tempat wudhu yang dibukanya dengan keran, dibuka, itu tidak macet-macet. Airnya itu tidak kecil, itu namanya deras. Nah di sini dalam temanya derasnya karunia dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, ya. Pertama yang disebut karunia itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pinta. Kita kadang-kadang kan minta terus diberi, nah, itu bukan karunia. Kalau karunia itu murni pemberian, tidak karena dipinta, itu namanya karunia. Nah ini yang dimaksud adalah karunia dari Allah. Jadi orangnya tidak minta. Kenapa diberikan? Karena prestasi. Jadi orang itu punya prestasi, akhirnya Allah berikan. Beda sama dipinta. Dipinta, diberi, nah itu beda. Makanya kita harus bisa membedakan mana permintaan yang dari nafsu, mana yang permintaan dari hati. Itu. Permintaan dari hati disebut doa. Dan di dalam doa tidak ada kebosanan.
Tetapi di dalam permintaan yang muncul dari hawa nafsu pasti ada kebosanan. Gitu. Jadi kalau dari hati muncul kesabaran. Tapi kalau dari nafsu muncul kebosanan. Gitu. Makanya ada orang minta kepada Allah nggak dikasih-kasih. Berhenti permintaannya. Atau istilahnya doa lah. Orang ngomongnya aku sudah doa, tapi kok nggak diberi-beri oleh Allah. Nah itu namanya permintaan dari nafsu. Nah, gitu. Itu ya. Nah di sini karunia, derasnya karunia, berarti pemberian Allah bukan karena kita pintar, tetapi karena kita mempunyai prestasi. Kita memiliki prestasi, kemudian Allah memberikan. Itu namanya karunia. Bahasa Indonesianya anugerah. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa Qur'annya karunia. Kemudian kasih sayangnya Allah. Nanti kita bahas ya. Kasih sayangnya Allah. Kasih sayang itu biasanya diberikan kepada yang dicintai. Gitu. Itu namanya kasih sayang. Kita mulai dari di bawah tema. Nah, di situ wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Jadi wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Wa in, nah itu innya bermakna nafi. Jadi dan tidaklah, atau dan tidak, boleh begitu. Min syai'in, itu minnya namanya zaidah. Kalau dalam bahasa Arab fungsinya adalah menguatkan. Gitu. Jadi artinya nanti pun gitu ya. Syai'in sesuatu. Jadi tidak sesuatu pun. Nah begitu jadinya ya. Jadi kalau ada pun itu menunjukkan penguat. Tidak sesuatu pun. Berarti apa artinya? Tidak ada. Nah itu. Ya, itu beda itu. Nah, itu namanya min zaidah namanya ya kalau dalam ilmu Al-Qur'an. Jadi tidak sesuatu pun illa, hanya, nah, gitu. Indana, di sisi kami kata Allah, khazainuhu, perbendaharaannya. Apa itu maksudnya, Pak? Tidak sesuatu pun, hanya di sisi kami kata Allah terdapat perbendaharaan. Jadi apa yang kita inginkan itu semua ada di sisi Allah. Gitu Pak. Apapun yang kita inginkan itu ada di sisi Allah. Ini ayat ya Pak ya. Jadi wa in min syai'in illa indana khaza'in. Jadi apa yang kita inginkan itu ada di sisi Allah. Terus gimana cara meraihnya? Gitu kan? Kalau sesuatu itu semuanya ada di sisi Allah, gimana cara meraihnya? Itu yang harus kita pikirin. Ya. Bagaimana cara meraih? Sehat ada di sisi Allah. Kekayaan ada di sisi Allah. Pangkat juga ada di sisi Allah. Karena indana khazain. Di sisi kami terdapat perbendaharaan. Sesuatu pun berarti apapun. Gitu kan? Nah, gitu. Terus gimana cara meraihnya? Itu pertanyaan. Agar sesuatu yang kita inginkan itu terwujud. Kira-kira gimana caranya gitu kan? Ada satu kalimat, setiap yang kita sukai ada di perintah Allah. Setiap sesuatu yang kita benci ada di larangan Allah. Nah, itu dah. Ingat-ingat ya. Jadi sesuatu yang kita mau ada di sisi Allah. Ada di perintah Allah. Sesuatu yang kita tidak suka, yang kita benci, ada di larangan Allah. Jadi kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, pasti sesuatu yang kita benci akan mendatangi kita. Gitu Pak. Jadi manusia itu dikasih pilihan, beda sama yang lain.
Kalau yang lain itu taat, semuanya taat, diperintah untuk taat Allah, gitu. Tapi kalau manusia dikasih kebebasan, mau taat boleh, mau tidak boleh. Tapi keduanya ada resikonya. Nah, gitu. Ya, karena manusia diberikan akal oleh Allah. Nah, jadi ketika Allah memberitahu, kayak orang pengen dunia, bener ya? Orang pengen dunia kan ya? Gak ada orang gak pengen dunia. Aku mau enakan miskin, nanti dihisabnya itu ringan. Kata siapa? Nah, itu bohong itu mau orang putus asa, ya kan? Udah dagang, udah cari macam-macam, gak kaya-kaya gitu, bangkrut terus ditanya, mau pengen kaya apa enggak? Mbah saya nggak usah jadi kaya. Itu orang putus asa. Semua orang pengen tercukupi, gitu ya Pak ya. Terus gimana kalau pengen dunia? Allah itu sudah memanggil dunia. Dunia itu dipanggil oleh Allah. Ya dunia, dunia, khodamani, man khodamani, barang siapa dia melayani aku. Allah manggilnya ke siapa? Ke dunia. Jadi yang berhadapan dengan Allah siapa? Dunia, karena dunia, ya dunia. Berarti dunia yang dipanggil. Terus Allah bilang, man khodamani, barang siapa dia melayani aku, gitu. Fahdamihi, maka engkau layani dia. Berarti engkaunya siapa? Dunia. Kan yang dipanggil dunia kan? Dunia sini. Gitu. Man khodamani, barang siapa dianya siapa? Bisa kita, ya kan? Barang siapa dia melayaniku, nah itu ngomongnya ke dunia. Barang siapa dia melayani aku, fahdamani, maka engkau layani dia. Gitu. Tapi sebaliknya, waman khodamaki, dan barang siapa dia melayanimu, berarti dunia. Barang siapa dia melayanimu, fa'ad abihi, maka engkau bikin susah dia. Gitu. Jadi asli kalau ada orang hidup di dunia susah, dia melayaninya dunia, tidak melayani Allah. Gitu Pak. Berarti ya? Jadi kalau kita melayani dunia, pasti dunia itu membuat susah kita. Tapi kalau kita melayani Allah, maka dunia akan melayani kita. Itu pernyataan Allah, dialognya dengan dunia. Mudah-mudahan itu buat catatan. Jadi balik lagi, bahwa tidak sesuatu pun illa indana khazain, hanya di sisi kami terdapat perbendaharaan. Nah, gitu. Tapi kan dalam hidup tidak semua yang kita inginkan terlaksana ya. Benar ya? Apa yang kita inginkan itu tidak semua terlaksana. Kenapa? Satu, tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya tadi, apa ilmunya coba? Di dalam perintah Allah terdapat semua yang kita mau. Orang itu kalau taat Allah aja udah kerjain apa yang Allah perintahin, kerjain, itu bakal hidupnya dipenuhi. Itu dunia itu melayani. Cuman kita tuh suka nggak percaya gitu sama yang ngurus kita. Coba kita lihat bayi. Bayi itu ada nggak yang pusing bayi? Coba ya. Nggak ada bayi itu pegangan tarang, pusing aku, nggak ada. Kenapa kira-kira bayi nggak kenal pusing? Kan iya, karena bayi itu yakin yang ngurus itu bisa gitu. Jadi percaya penuh gitu sama yang ngurus. Siapa yang ngurus bayi? Orang tuanya. Waktunya makan ya dikasih makan, waktunya tidur ya disuruh tidur, waktunya mandi ya dimandikan. Itu bayi. Pikirannya belum berfungsi, tapi
kepasrahannya kepada pengurus 100%. Nah, gitu. Begitu kita dewasa, nah pikirannya sudah berjalan, pikirannya berlaku, kenapa jadi pusing? Iya kan? Aturan dulu aja waktu pikirannya belum berfaedah, berfungsi, kok bisa tenang gitu. Nggak ada bayi pusing. Begitu dewasa, gede, malah bisa cari makan sendiri, kok malah hidupnya jadi pusing. Apa itu sebabnya kira-kira? Mulai tidak percaya kepada pengurusnya. Dia lebih percaya kepada dirinya. Lebih percaya dengan kemampuan dirinya. Jadi disuruh sholat, nggak sholat. Disuruh ngaji, malah pergi. Iya kan? Berarti sudah mulai tidak percaya kepada pengurusnya. Siapa pengurus kita? Allah. Gitu. Makanya di dalam diri kita tidak boleh ada dua matahari. Gitu Pak. Ayo Pak. Salah. Jadi dalam diri kita tidak boleh ada dua matahari. Apa yang dimaksud dua matahari? Di dalam diri kita harus satu perintah. Tidak boleh ada dua perintah. Apa dua perintah? Satu perintah Allah, dua perintah nafsu. Berarti ada dua matahari. Yang benar hanya satu matahari. Jadi hanya ada perintah Allah, tidak ada perintah nafsu. Kalau terjadi dua pemerintah, dua pemerintahan di dalam diri kita, ya hancur. Gitu kan? Ya, bahkan mungkin yang berjalan bukan perintah Allah ya, tapi perintah. Kenapa? Karena nafsu selalu cocok dengan keinginannya. Nah itu Pak, hancur. Nah itu, jadi kita harus satu. Begitu berjalannya waktu, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan. Bagaimana sikapnya? Nah, di situ barisan paling atas, kita diperintah untuk 6 tahta mizabil qadari mutawassidan bisobri 1, mutaqallidan bil muwafaqati 2, abidan binti doril faroji, ada 3. Jadi kalau sesuatu menimpa diri kita, bagaimana caranya agar kita memperoleh karunia Allah? Bagaimana caranya agar kita mendapat kasih sayangnya Allah? Maka 3 hal yang harus kita lakukan. Ya. Jadi num tahta mizabil qadari 1, mutawassidan bis sabri. Yang kedua, mutaqallidan bil muwafaqati. Dan yang ketiganya, abidan binti doril faroji. Jadi ada 3 Pak. Jadi kalau kita kena masalah, kita kena hal-hal yang ruwet gitu ya. Hal ruwet itu penyebabnya apa Pak? Hal yang ruwet itu yang kita sukai bukan? Bukan kan? Berarti kita telah, ayo tadi apa tuh? Semua yang kita sukai ada di perintah Allah. Semua yang tidak kita sukai ada di larangan. Nah, tiba-tiba kita kena kesukaran, kena kesulitan, kena musibah. Berarti kita telah melaksanakan apa berarti? Pelanggaran. Gitu. Disadari atau tidak disadari. Kalau disadari berarti belum sempat taubat. Gitu. Kalau tidak disadari, kira itu tidak dosa, gitu. Ternyata dosa. Kayak kita makan ayam goreng, Pak. Makan ayam goreng itu kita dosa. Dosa nggak makan ayam goreng? Yang nggak dosa orang ayam itu halal kan? Halal. Tapi kalau ceritanya begini gimana? Tukang ayam goreng malam-malamnya tuh ada yang datang, pemuda bawa ayam 3. Kang, aku mau jual ayam murah. Tukang ayam goreng langsung ambil karena murah, gitu kan? Tidak tahu sejarah ayamnya dari mana. Nah, ternyata sejarah ayamnya dari mencuri gitu. Nah, terus kan besoknya langsung dijadikan berapa porsi gitu kan? Nah,
Terus kita sore-sore beli 5 porsi buat kita, ibu, istri ya, anak 3, 5 porsi kita beli. Dosa enggak? Ya enggak dosa, karena enggak tahu kan? Ya enggak dosa, karena kita enggak tahu. Nah, enggak dosa. Dimakan tuh kita. Selesai dimakan, nikmat kan? Selesai. Enggak dosa? Enggak dosa. Tapi kalau ceritanya begini gimana nih? Ustadz nih dikasih minum. Tapi sebelum dikasihin ke Ustadz itu disuntik dulu racun. Nah, harus racun ya. Ustadz nggak tahu bahwa itu ada racunnya kan? Terus diminum. Dosa nggak? Enggak, karena nggak tahu kan? Tapi sejam kemudian kira-kira tidak lepek-lepek ya kan? Artinya apa? Hal yang haram, tahu tidak tahu, pasti berefek. Nah, itu yang dimaksud. Berefek. Tapi Bapak jangan lalu, saya nggak mau makan ayam goreng, ya jangan juga. Ini mah lagi cerita, tukang ayamnya belinya sama orang yang tidak jelas, gitu. Nah, itu sama itu. Terus ditumpuk kita nggak tahu bahwa itu adalah suatu dosa yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Nah, bisa berupa 2 hal, kefakiran atau marodun. Kefakiran diberikan hidup susah, yang kedua dikasih penyakit. Salah satunya atau dua-duanya, ya sakit ya nggak punya duit. Mendingan mana? Nggak punya duit tapi sehat, satunya sakit banyak duit, mana yang dipilih? Nah, ya. Jangan sampai dua-duanya yang kebalik, ya sakit ya nggak punya duit. Wah, itu udah jatuh tertimpa gerbong. Gitu Pak, nyambung ya. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, maka kita harus melakukan ini. Nam tahtami zabil qadari. Nam itu artinya engkau tidurlah. Apa maksudnya disuruh tidur, Pak? Orang itu bisa tidur karena apa, Pak? Karena ngantuk, ya. Kenapa orang itu bisa ngantuk? Nah, gitu jadinya bertanya. Karena tenang, ya kan, Pak? Orang kalau tenang itu bisa tidur. Makanya pengajian itu kalau lagi hadir di pengajian ada yang ngantuk, itu tanda orang itu tenang. Nggak punya masalah itu sampai ngantuk. Kita harus iri itu, masya Allah nikmat. Iya ya, nggak pernah. Iya. Coba kalau banyak pikiran gelisah, buru-buru ngantuk, buru-buru tidur gitu, ngantuk juga nggak bisa. Nah gitu ya Pak ya. Makanya di sini kalimat pertamanya enam. Engkau tidurlah. Berarti kita diperintah untuk tenang. Tahta mizabil qadari. Engkau tenanglah di bawah talang takdir. Mizabili artinya talang. Tahu talang? Talang itu berarti tempat air ya. Di genteng itu. Di genteng itu kalau airnya pengen jatuhnya rapi, biasanya kasih talang. Jadi takdir itu ngocor terus Pak. Kayak hujan. Takdir itu. Makanya ada satu kalimat yang bunyinya begini. Yad'uka lisanul azali. Yad'uka selalu memanggilmu. Siapa yang memanggilmu? Lisanul azali. Lisan keabadian. Apa itu lisan keabadian? Apa itu keabadian? Bapak pernah kenal dengan zaman azali. Pernah dengar nggak Pak? Zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu cerita kita, Pak. Cerita kita dari bayi sampai meninggal. Itu komplit itu, Pak. Detail komplit. Kalau dalam cerita film itu apa namanya? Skenario. Jadi
sutradara atau penulis sudah menulis kisahnya seperti ini. Nah, itu disimpan di azali. Makanya disebut zaman azali. Jadi apa itu artinya? Cerita tentang kita yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang ditulis sebelum penciptaan kita. Jadi kitanya belum diciptakan, cerita kita sudah ada. Itu namanya zaman azali. Bukan. Dan setiap saat dia selalu memanggil. Yad'uka lisanul azali. Jadi setiap saat dia selalu memanggil kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu panggilan takdir. Makanya jangan pernah mengeluh. Dikasih enak ya syukur. Dikasih nggak enak ya sabar. Itu. Kenapa? Karena itu panggilan takdir. Sudah tercatat sejarah kita, pasti terjadi. Terus ada yang bisa merubah nggak, Ustaz? Nggak ada yang bisa merubah. Ilad doa. Jadi kecuali doa. Itu. Kata Nabi, la yaruddul qadaro ilad doa. Tidak ada yang mampu merubah takdirnya Allah yang ada di azali ilad doa. Hanya dengan doa. Doa itu apa, Pak? Rencananya kita itu doa. Kalau takdir rencananya Allah. Kadang-kadang rencananya Allah dibatalkan akibat doanya kita. Itu. Jadi satu harapan yang bisa untuk merubah adalah doa. Ya. Maka Ibu silakan Bu. Itu. Jadi satu-satunya yang mampu merubah hanyalah makanya perbanyaklah doa. Gitu ya Pak ya. Jadi doa itu dari hati apa dari hawa nafsu Pak? Dari hati. Kalau dari hati ada kebosanan? Tidak ada. Adanya kesabaran. Jadi kalau doa itu adanya dari kesabaran. Adanya kesabaran. Tapi kalau selain doa, permintaan itu pasti ada kebosanan. Ya, itu ciri dari hawa nafsu. Ya, Bapak ngomongnya mah doa. Saya udah doa 2 tahun belum ada tanda-tanda. Nah, mendingan iya, itu namanya nafsu. Kayak istri kita. Istri kita itu tambah kesini tambah bosan apa tambah gimana? Nah, kalau tambah bosan berarti dari nafsu. Tapi kalau tambah sabar berarti dari hati. Benar nggak Pak? Ya kan? Orang itu tambah kesini tambah baik apa tambah jelek? Maksudnya bentuknya. Nah iya. Yang tadinya kulitnya kencang semua, ya kan? Giginya tidak pada goyang. Semakin kesini ya pada goyang gigi, kulit juga mulai pada itu kan? Begitu juga yang terjadi sama istri kita. Kalau betul-betul cintanya dari hawa nafsu, pasti ada kebosanan. Tapi kalau betul-betul cintanya dari hati, yang ada kesabaran. Gitu. Jadi Bapak bisa nilai sendiri. Itu tambah kesel atau tambah sabar. Ya, kalau tambah sabar berarti dari paham ya. Jadi pertama kali ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok, apa perintahnya? Nam tamizabil qadari. Engkau tidurlah di bawah talang takdir. Berarti biarin takdir itu mengalir. Biarin, Pak. Nah, caranya gimana? Satu, berbantalkan kesabaran, mutawasi dan bisabri. Orang tidur itu paling enak pakai bantal. Iya. Makanya mutawasi dan bisabri. Berbantalkan kesabaran. Jadi kalau ketemu yang tidak cocok sabar. Gitu. Sabar itu apa sih? Mampu menahan diri.
Padahal dia punya kemampuan untuk berontak. Tapi dia berusaha untuk menahan. Satu. Kemudian yang kedua, mutaqallidan bil muwafaqati. Yang keduanya, mutaqallidan bil muwafaqati. Apa itu mutaqallidan? Berkalungkan bil muwafaqati, kecocokan. Kalung itu dipakai di leher ya, Pak ya. Nempel terus itu kalung. Jadi kita itu harus selalu cocok sama apapun. Selalu cocok, belajar cocok gitu. Ketemu model begitu cocok. Model begini cocok. Gitu. Cocok itu gampang apa susah? Nah, kalau sesuai dengan yang kita inginkan, bisa cocok ya. Bisa nerima gitu. Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, untuk bisa cocok itu susah. Ya. Makanya di sini yang kedua, mutaqallidan bil muwafaq. Ya, jadi belajar cocok. Gitu. Ya. Kayak kita berteman. Gitu. Kita tuh kalau berteman, macam-macam teman kita, Pak. Ada yang pemarah, gitu kan? Ada yang suka cerita, ada yang nggak bisa cerita, dia hanya dengerin. Nah, kita harus cocok semua. Sama yang doyan cerita, ya kita jadi pendengar, gitu kan, Pak? Kalau yang dianya pendengar, ya kita yang cerita. Jadi, barter. Setuju ya? Yang ketiganya, abidan binti Doril Faroj. Apa itu abidan? Tetap beribadah. Abidan, tetap beribadah binti Doril Faroji. Dengan menunggu pertolongan. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, ketika punya masalah, tetap beribadah. Jangan geser gitu kan. Jadi semakin masalahnya bertambah, ibadahnya juga semakin kuat, semakin kencang. Itu cara mendapatkan pertolongan. Dan penantian itu sesuatu yang apa Pak? Penantian itu sesuatu yang apa biasanya? Menyebalkan ya Pak ya, membosankan kan? Nah, berarti kalau kita penantiannya membosankan, berarti muncul dari nafsu. Iya kan Pak? Harus penantiannya dibarengi dengan kesabaran, kecocokan yang tadi. Nah, itu nanti masuk kategori ibadah semua. Abidan, tetap beribadah. Dan disitulah pertolongan Allah akan muncul. Ya, Allah sebut inna nasrallahi qaribun. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Enggak hanya dekat, sangat dekat. Itu Pak. Tapi kayaknya lama tak. Nah di situ ujiannya. Harus sabar. Karena segala sesuatu ketika pengen diraih, caranya satu, sabar. Nah, gitu. Jadi 3 ya. 1, berbantalkan kesabaran. Yang kedua, berkalungkan kecocokan. Yang ketiga, tetap beribadah dengan menunggu pertolongan. Jangan menuntut pertolongan, menunggu. Gitu. Kenapa? Allah yang lebih tahu, Pak, kapan saat ditolong. Allah yang lebih tahu. Nah, kalau yang 3 sudah ada pada diri kita, nanti apa yang akan dilakukan oleh Allah. Nah, gitu Pak. Ini dicontohkan sama Nabi ya Pak ya. Ini yang bawahnya, berikutnya itu faf'al. Faf'al itu artinya engkau lakukan. Gitu Pak. Ini ceritanya begini, ini ada ceritanya Pak. Nabi itu mengharapkan orang kafir Quraisy itu semuanya beriman. Mengharapkan begitu, maka disebut tamak. Ya. Jadi Nabi pernah menginginkan sangat berlebihan kepada orang kafir Quraisy untuk beriman. Gitu. Akhirnya ditegur oleh Allah. Gitu. Ditegur oleh Allah. Jadi kita itu tidak boleh berharap banget. Itu nggak boleh. Oh,
Bapak pengen banget anak Bapak itu sukses. Itu senangnya, pengennya itu sampai berlebihan. Itu. Nah, ketika senangnya berlebihan itulah yang akan memunculkan kekecewaan. Ini dilakukan, dialami oleh baginda Nabi. Nabi itu pengen banget orang kafir Quraisy itu beriman semua. Gitu. Akhirnya Allah memberi teguran. Apa tegurannya? Silakan Muhammad. Sampai engkau melubangi bumi, sampai engkau bikin lift tangga menuju langit, dan engkau keluarkan mukjizatmu, engkau tidak akan mampu membuat orang itu beriman. Gitu kan? Itu akibat Nabi sangat berlebihan keinginannya. Ustaz, masa sih kok Nabi begitu ya? Berarti kan melakukan pelanggaran. Nabi tidak melakukan pelanggaran, Pak. Contoh. Betul ya, Pak ya? Contoh buat kita. Orang yang bersih, orang yang suci, ketika menghendaki sesuatu berlebihan, dikecewakan oleh Allah. Apalagi model kita. Maksudnya begitu ceritanya, Pak. Ya, Bu, Pak. Anda, Ibu. Itu maksudnya. Jadi, orang yang bersih, orang yang tiada dosa, terus dia menginginkan sesuatu berlebihan, itu dikecewakan oleh Allah. Apalagi model kita. Itu makna pendidikan buat kita. Jadi bukan, oh Nabi begitu ya, enggak gitu. Nabi itu maksum. Apa maksum, Pak? Terjaga dari maksiat. Itu contoh buat kita. Contoh buat kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Makanya kata Allah, fa'al. Gitu. Engkau lakukan saja. Nah, gitu. Di sini al makna, apa makna dari cerita ini? Annaka la tastati udalika. Annaka bahwasanya engkau Muhammad la tastati'u, engkau tidak akan mampu dalika tentang hal itu. Apa hal itunya, Pak? Membuat orang kafir Quraisy beriman. Sebab beriman atau tidak itu sudah ditetapkan oleh Allah. Farikon hada wa farikon, yang sebagian pertama diberi hidayah oleh Allah. Sebagian berikutnya adalah disesatkan oleh Allah. Gitu, Pak. Ya, makanya tadi setiap saat lisanul azali selalu memanggil, Pak. Jadi Bapak bersyukur gitu, bisa terpanggil. Orang itu kalau dipanggil ada yang dengar, ada yang tidak, benar, Pak. Kalau yang tidak kedengeran kemana, Pak? Yang nggak menuju panggilan, ya kan? Tapi kalau yang terdengar menuju panggilan. Kita termasuk mudah-mudahan orang yang mendengar. Amin ya. Nah, gitu. Nyambung kan? Nah, jadi Nabi di sini dicontoh, Allah memberikan contoh kepada Nabi. Orang yang bersih, suci seperti Nabi sendiri, ketika dia mengharapkan sesuatu berlebihan, Allah kecewa. Gitu. Nah, jadi latas tati udalika hatta yahkumallahu. Gitu. Jadi Nabi tidak akan mampu melakukan hal itu sehingga gitu, Pak. Yahkumallahu, sehingga ketetapan Allah itu terjadi. Sehingga ketetapan Allah terjadi. Ketetapan Allah tadi bisa berubah nggak, Pak? Aslinya tidak bisa, Pak. Ya. Kalau Bapak pelajari kalimatnya, ini namanya fi'il mudhore. Kalau fi'il itu kata kerja. Kalau kata kerja itu bisa rubah-rubah. Beda sama kata benda. Kalau kata benda bisa gerak nggak? Nggak bisa. Ini benda kan, Pak, disimpan aja. Nggak bisa jalan. Nah, di sini kalau Bapak pahami, hatta yahkumallahu, sehingga Allah memberikan ketetapan. Itu bentuk kalimatnya namanya kata kerja. Itu. Tapi dimasuki hatta, yang hatta itu fungsinya untuk membungkus kata kerja menjadi kata benda. Nah, gitu, Pak, kalau Bapak paham pelajaran.
Jadi untuk membungkus kata kerja menjadi kata benar. Jadi apa aslinya? Aslinya ketetapan Allah tidak bisa berubah gitu. Cuma Nabi ngasih tahu la yaruddul qadaro illa du'a. Ada yang bisa merubahnya. Apa itu doa? Doa apa usaha, Pak? Ayo, doa apa usaha? Kita pernah kenal ya. Kita kadang-kadang ngomongin anak, kamu kalau begini aja nggak rubah-rubah, gitu. Kerja, kerja, gitu kan. Jadi yang benar kerja apa doa? Kita memahaminya doa, doa di masjid terus, gimana? Itu kita nggak boleh gitu. Doa itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat. Makanya di situ ada perintah tawakal, ya. Jadi caranya gimana? Bersandar dulu kepada Allah, terus berikhtiar nyata, baru ridho. Itu Pak, itu namanya doa. Jadi doa itu tidak diam tetapi gerak. Nah, dialah yang mampu merubah ketetapan Allah. Nyambung Pak? Nah, kalau yang tiga tadi sudah ada pada diri kita, apa yang terjadi? Masih kuat Pak? Dua baris lagi. Fa'idha kunta hakadha. Maka apabila engkau seperti ini itu berarti ketika kita dapat sesuatu yang tidak cocok, kayak orang tidur. Orang tidur itu tidak ribut, benar Pak? Tenang gitu. Sepintar apapun, orang kalau tidur nggak bisa ditanya. Bapak apa Pancasila? Apa ya? Pas tidur ditanya, ada berapa Pancasila? Bisa jawab? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Lalu orang tidur. Nah, sepintar apapun orang kalau lagi tidur ya tidur. Nah, gitu. Jadi kau. Nah, jadi tenang berarti berbantalkan kesabaran, berkalungkan kecocokan, dan tetap beribadah menunggu pertolongan. Nah, ketika yang tiga ada pada diri kita, faida kunta hakada, subba alaikal muqaddaru. Nah, muqaddaru kan tadi takdir, Pak. Maka takdir subba alaika. Subba itu dialirkan dengan deras. Itu subba. Jadi dialirkan dengan deras alaika kepadamu. Apa yang dialirkan? Al-muqaddaru. Takdir. Gitu kan. Takdir yang model apa? Nah, itu jawabannya. Min fadlihi wa minanihi. Jadi takdir yang dialirkan dengan deras ke kita itu satu min fadlihi, berupa karunia Allah. Apa tadi karunia Pak? Pemberian Allah tanpa kita gitu Pak. Dan begitu dapat Bapak senang, itu namanya karunia. Jadi ada pemberian tapi begitu dapat nggak senang, ada Pak. Iya, Bapak ulang tahun, nah, ceritanya anak itu ngasih hadiah. Ngasih hadiahnya itu baju renang. Bapak nggak suka renang. Kira-kira gimana? Manfaat nggak? Nah, itu namanya bukan karunia, gitu Pak. Jadi karunia itu yang Bapak tunggu-tunggu, yang Bapak butuhkan, yang Bapak inginkan, tapi tidak berani minta. Dikasih oleh Allah, itu namanya karunia. Gimana cara mendapatkannya Pak? Tiga hal itu, ketika kita diberikan ujian yang tidak cocok, berbantalkan kesabaran, berkalungkan kecocokan, tetap ibadah menunggu satu. Jadi fadlihi. Yang keduanya waminanihi. Apa itu minanihi? Kasih sayangnya Allah. Gitu Pak. Nah, di sini ada kalimat bawahnya. Mala tuhsinu tatlubuhu wa tatamanna. Ma, sesuatu yang la tuhsinu, tidak indah. Tatlubuhu, memintanya. Maksudnya tidak pinter gitu Pak. Orangnya nggak pinter doa. Nanti Pak,
Ya paling kalau doanya Robbana atina fid dunya hasanah. Nggak kayak ustadz-ustadz siapa gitu yang doanya panjang. Nggak gitu, Pak. Dia hanya nggak bisa gitu. Paling ya. Baca bismillah juga mungkin. Baca fatihah juga mungkin nggak fasih. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Waladulin. Nggak bisa, Pak. Iya. Itu namanya malatuhsinu tatlubuhu. Jadi baca doanya penjol, tahu penjol? Nggak bulat gitu. Orang dengerinnya juga baca doa kayak gitu. Tapi itu yang didengar oleh Allah ketika tiga hal itu ada pada dirinya. Jadi nggak mesti fasih gitu kan. Tapi begitu kena musibah, ngeluh gitu. Nggak tenang, nggak cocok dengan yang Allah beri. Ibadahnya kadang ibadah, kadang libur, malah banyak liburnya. Tapi kalau doa, pasti dia sampai yang di belakang tuh aminnya kayak mau nangis gitu. Kelihatannya. Tapi tidak diberi oleh Allah. Kenapa tidak diberi? Omdo. Omdo. Kalau ini tidak omdo, ya dia bisa bersabar, ya dia bisa cocok, dia bisa ibadah. Gitu Pak. Nyambung Pak. Makanya saya sering bilang ke Bapak, doa tuh nggak mesti panjang-panjang. Perilaku kita yang dibenahi. Insya Allah itu Allah beri karunia. Nah, itu. Nah yang terakhirnya, wa minanihi. Apa minanihi tadi Pak? Kasih sayangnya Allah. Nah, gimana cara memperolehnya? Wa tatamanna. Bapak tidak pernah mengimpikannya. Gitu. Tapi kok dapat itu namanya kasih sayang. Gitu. Bapak tuh pengen punya rumah yang bagus gitu. Tapi buat nabungnya nggak ada. Karena gajinya pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang gitu. Jadi buru-buru mau nabung buat bikin rumah yang bagus. Ya nggak min lah, pas lah pokoknya. Begitu habis bulannya, habis semuanya. Gitu. Besok, pas-pasan. Jadi mikir gitu. Gimana caranya saya bisa berubah ini? Tapi dia selalu ada yang tiga pada dirinya. Gitu kan. Nah, tiba-tiba pulang ngaji ada yang nyolek. Tahu nyolek Pak? Nyolek. Kang, ada tanah mau dijual nggak Kang? Terus Bapak teringat ada Pak Haji. Siapa? Gitu. Ya kayaknya saya telepon dulu deh. Ditelepon, Pak Haji ada di rumah? Ada. Ada apa? Iya, ada calon pembeli apa namanya Pak? Buyer. Ada calon pembeli. Ya aduh, ke sini aku kebetulan lagi butuh duit gitu Pak. Dipertemukan sebab Bapak. Jadi transaksi Pak. Bapak cuma ngomong setengah jam, pulangnya Bapak dapat komisian 1 miliar. Bisa nggak kira-kira bikin rumah Pak? Wih, masih lebih ya Pak. Tanpa nabung. Itu namanya waminani. Kasih sayangnya Allah. Sebab kita melakukan yang tiga hal. Tapi Bapak jangan coba-coba pulang aja nunggu ada yang nyolek. Jangan coba-coba. Kalau belum ada tiga. Kok saya nggak ada yang nyolek-nyolek. Dia yang paling nyolek. Gitu Pak. Nyambung Pak. Itu. Jadi yang tiga ini mudah-mudahan ada pada. Jadi tidak mesti malah tuhsinu taklid. Dalam pencariannya tidak sebagus orang lain. Gitu maksudnya Pak. Bacaan doanya tidak sefasih ustad-ustadnya. Tapi kok Bapak yang diberi karunia? Malah ustadnya begitu-gitu aja. Ayah kan model gitu Pak. Ustad mana Pak? Mudah-mudahan bukan saya. Begitu-gitu aja. Nah itu. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Ya. Nyambung Pak. Nah inilah materi sore ini. Jadi ringkas ceritanya,
derasnya karunia dan kasih sayang Allah itu bisa diperoleh ketika tiga hal ada pada diri kita. Ketika kita butuh pertolongan. Ya, orang itu kalau lagi terpuruk butuh pertolongan. Gitu kan, Pak? Lakukan kesabaran. Lakukan kecocokan. Jangan pernah nggak cocok dengan pemberian Allah. Yang ketiganya adalah tetap beribadah dengan menanti pertolongan. Ya, sebab sudah diceritakan, sudah dikisahkan oleh Nabi. Nabi menginginkan sesuatu yang sangat berlebihan, tapi timbulnya kecewa. Ya, itu Pak. Ya, sampai Allah ngomong, silakan. Engkau mau melubangi bumi, mau bikin tangga ke langit, bahkan engkau berikan mukjizat yang luar biasa. Tetap mereka tidak akan beriman. Gitu ya Pak ya. Itu salah satu contoh yang Nabi alami, tapi bukan Nabi demikian, tapi contoh buat kita. Jangan terlalu rakus ketika kita menginginkan sesuatu. Sedang-sedang saja, gitu Pak. Karena semuanya sudah ada rizkinya. Kalau itu rizki kita pasti datang. Ya. Jadi kalau yang tiga ada pada diri kita, maka subba alaikal muqaddaru. Pasti takdirnya datang dengan deras. Takdir yang dimaksud adalah dua, berupa karunia Allah dan kasih sayang Allah. Walaupun dalam menuntutnya tidak seindah para ustadz, ya, tidak seindah orang-orang lain. Kita mah kalimat-kalimatnya sederhana, mungkin tidak fasih, tapi Allah dengar ketika tiga hal ada pada diri kita. Cukup hari ini, barangkali ada yang ditanyakan, monggo Pak. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Kemarin Pak itu mana yang nanya itu yang di pojok? Oh, nggak ada. Ada? Jelas ada? Jelas ya? Kalau mau ditanyakan boleh, masih ada waktu. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja nggak? Apa namanya? Kalau kata orang Cirebon tuh gendu-gendu rasa. Apa ya? Apa gendu-gendu rasa? Kalau bahasa kerennya ya obrolan dari hati ke hati, ya. Sebab kita itu ada yang harus kita perjelas. Kadang masih bayang-bayang gitu kan. Biasanya kalau ditanyakan bisa terulang atau sesuatu yang mirip-mirip tapi masih ragu. Tapi jelas ringkasannya ya. Jelas ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, monggo Pak. Beriman. Ada. Jadi gini Pak, contohnya yang keseharian kita ya. Saya menginginkan anak saya itu seperti ini. Satu, ada kesalahan kita di situ. Berarti kita itu menggantung. Gitu. Ini anak ini kayaknya mirip sama saya nih, ulet orangnya. Nah, dialah yang mau saya perhatikan baik-baik gitu. Nah, itu nanti yang dikhawatirkan itu masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, kasusnya nanti kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya 12. Tapi dia sangat cenderung kepada Yusuf. Kenapa? Ini nih yang nanti gantiin saya.
gitu kan? Ini nih, Yusuf ini yang kelihatannya baik. Memang baik, orangnya bener, gitu. Ini nih. Akhirnya perhatiannya khusus. Jadi masuk ke hatinya. Apa kata Allah? Dipisah. Sesuatu apapun ketika masuk dalam hati, pasti dipisah oleh Allah. Nah, Nabi Yakub itu dipisah itu bertahun-tahun dengan Yusuf. Tapi ya Yusuf tetap jadi, ya kan? Tanpa dengan orang tuanya. Tapi orang tuanya sedih. Sampai diceritakan dalam kisahnya matanya buta. Kenapa matanya buta? Setiap malam menangis. Menangis bukan menangis kehilangan, bukan. Dia merasa berdosa karena sudah memasukkan ke dalam hati Yusuf. Sehingga dipisah. Karena Nabi Yakub tahu. Apapun ketika masuk dalam hatinya pasti dipisah. Nah, Nabi Yakub itu menangis itu. Masihkah aku bisa ketemu dengan Yusuf? Walaupun diceritakan kata kakak-kakaknya bahwa dia dimakan serigala, tapi hati kecilnya dia tidak yakin. Itu yang membuat dia selalu berdoa. Ya, berapa tahun itu? Nah, itu Pak yang dikhawatirkan. Jadi kita boleh menginginkan disesuaikan dengan syariat. Apa syariatnya? Saya seorang bapak, gitu kan? Saya menunaikan tugas saya, memberikan nafkahnya, membiayai sekolahnya, memberikan nasihat ketika anak itu melenceng misalkan. Memberi nasihat, dan nasihat itu harus keluar dari hati. Apa nasihat yang keluar dari hati? Watawasau bil haq. Terus satu lagi, watawasau bis som. Itu namanya nasihat yang betul-betul dari hati. Nah, nggak boleh begitu. Nah, anaknya tetap nakal. Sabar, itu namanya nasihat. Terus yang namanya nasihat itu matanya nggak keluar. Suaranya juga nggak keras siriknya. Terus sabar ujungnya. Anaknya nggak mau sabar. Terus kita mengumpulkan dana gitu kan untuk biayanya. Boleh, Pak, nggak apa. Kenapa? Dia punya tujuan untuk masa depan anak baik. Yang tidak boleh itu untuk masa tua kita kalau saya sakit. Tidak akan merepotkan anak, itu yang nggak boleh. Itu masuk kategori alladzi jama'a malan wa adada. Dia mengumpulkan harta sambil menghitung-hitung demi masa tuanya. Itu nggak boleh. Terus gimana Ustadz? Untuk masa tua kita banyak sedekah. Satu, insya Allah sehat. Yang kedua, sampai sepuhnya kita rizkinya bagus. Itu insya Allah. Dan ketika kita mentok tidak bekerja apapun, anak kita akan diingatkan oleh Allah, akan ngurus kita. Itu kalau ngikuti alladzi jama'ama lau adada. Tidak begitu kita. Ya, jadi kalau kita ngumpulin duit sehingga kita jadi pelit, tidak sodako, tidak infak, nah itu yang akan harta itu nanti akan diambil ketika kita sakit. Gitu. Ya. Jadi batasannya tidak boleh berlebihan. Yang disebut berlebihan itu keluar dari syariat. Jadi cukup saya sebagai orang tua menyiapkan segala-galanya sebagai kewajiban saya. Dan tulus. Apa ciri tulus? Ketika tidak sesuai dengan keinginan, ridho. Insya Allah Pak, menjadi baik. Gitu. Anak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak jadi A, B, C gitu. Suatu ketika kita akan paham, oh ternyata tidak jadi A, B, C, D itu ternyata lebih baik. Nah, gitu. Benar-benar bisa dipahami Pak. Nah, jadi tetap kita tugas orang tua ya harus. Nah, itu dicontohkan kepada Nabi. Kenapa Nabi orang yang baik tapi tetap di situ tamak gitu kan? Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa sehebat Nabi, sesuci Nabi, ketika dia menginginkan sesuatu berlebihan, siap-siap dikecewakan. Nah, gitu. Itu pelajaran yang kita dapat. Ada lagi? Itu ada. Betul. Hmm.
Ya, misalkan secara administrasi. Hmm. Oh ya, paham saya maksudnya. Kalau pribadi kan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau ada di perintah Allah gitu kan. Nah kalau dalam lembaga gimana? Sama Pak, dalam lembaga juga. Kalau lembaga ini pengen maju, berkah, berarti lembaga ini harus sesuai dengan aturan Allah. Contoh, misalkan toko lah ya, sebuah toko operasi lah gitu, milik orang banyak gitu. Pengen ini berjalan dengan baik, gitu kan, sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya apa dulu? Pengen mensejahterakan anggotanya gitu kan misalnya, ya lakukan dengan baik, artinya jangan ada pelanggaran syariat. Kalau tidak ada pelanggaran syariat, disitulah ada yang kita mau, operasi jadi beruntung, anggotanya jadi sejahtera, itu yang kita mau. Tapi kalau banyak pelanggaran-pelanggaran ya siap-siap, karena pelanggaran itulah yang akan mendatangkan yang tidak kita mau. Apa yang tidak kita mau? Kebangkrutan, gitu kan? Atau keuntungannya malah diambil sama anggotanya juga. Anggotanya pinjam nggak pada misalnya, itu bisa terjadi. Gitu Pak. Jadi kalau dalam perusahaannya, ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau perusahaannya orang lain gitu kan, bukan mukmin gitu? Ya, sama aja. Ya, kita di sini justru harus menunjukkan pribadi muslim yang baik. Apa artinya? Ketika kita sudah tanda tangan kontrak, kita harus bekerja dengan baik untuk menunjukkan bahwa ini loh orang Islam. Orang Islam itu ketika sudah tanda tangan tanggung jawab. Nah, itu sehingga orang lain tertarik dengan pribadi kita. Bisa aja nanti diberi hidayah oleh Allah kan? Nah, itu. Jadi jangan malah menuduh yang enggak. Ya, kita sudah tekan kontrak untuk bekerja dengan baik, lakukan dengan baik. Itulah mukmin. Gitu. Ya, memberikan loyalitasnya sesuai dengan perjanjian. Gitu Pak kira-kira. Ya. Nah, iya, jelas Pak. Betul. Makanya harus ada bimbingan mental. Iya, bimbingan mental. Dulu saya itu suka diundang sama kantor pajak. Jadi karyawannya yang bukan bagian pelayanan itu ngaji setiap jam 10, tapi seminggu sekali. Dan itu dijadikan ini, apa namanya, bagian dari bimbingan mental. Ya. Saya pernah nanya, Pak, apa ini nggak merugikan? Pak? Tidak. Jadi saya pernah nanya ke itunya kan, kepala kantornya. Jadi kecuali bagian pelayanan, kalau pelayanan nggak bisa, karena jam segitu lagi ramai-ramai. Nah, gitu. Tapi ya kembali ke karyawannya. Gitu. Akhirnya sampai duhur tuh ya tidur-tiduran. Itu jeleknya. Jadi jam 10 kan ngajinya, aturannya 1 jam. Jadi setelah selesai balik lagi ke kantor ya kan. Itu mah ada yang lanjutin itu sampai, nah itu sisi buruknya. Berarti kan memang mental yang harus dibenahi. Kayak begini ada yang nanya, Ustadz saya kerja 8 jam, terus 2 jamnya buat ngopi. Nah gitu, itu gimana? Ya boleh, tapi keberkahan yang dicabut oleh Allah. Nah itu. Ya, kecuali mungkin masuk kategori bimbingan kayak gini kan ya. Ini dalam rangka memperbaiki insya Allah. Gitu. Tapi kalau hanya untuk ngopi, ketawa ketiwi gitu sampai 2 jam, ya itu khawatirnya mengapa dicabut keberkahannya. Gitu. Tapi kalau untuk taklim insya Allah ya. Yang penting kerjaannya bagus kan ya. Artinya target terpenuhi. Tapi insya Allah orang baik pasti bernasib baik. Nah, gitu Pak. Cukup, betul ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi
habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hal ilmu nurun, buka jalan menuju ridha ilahi, agar hidup terarah sampai akhir nanti.